Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cindy Octavia Grasanteu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi dengan NIM 240611040004. Saat ini saya akan mempresentasikan teks ulasan buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Anda Jenny Imbang MH. Struktur dari teks ulasan yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Pada saat ini saya akan mengulas buku yang berjudul Akuntansi Dasar oleh Dr. Thomas Sumarsan, SEMM, yang diterbitkan oleh Campustaka dan pertama kali terbit pada Desember 2022 dengan jumlah halaman 184 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dengan warna sampul putih, ungu, dan kuning. Thomas Sumarsan, seorang konsultan pajak bersertifikasi, konsultan manajemen, sistem akuntansi, audit, training, dan khususnya konsultan di bidang perpajakan. Menamatkan program S1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia tahun 1995, program S2 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara tahun 2001, dan program S3 Doktor Ilmu Manajemen tahun 2018. Menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, staf pengajar pada Curtin International College, Nottingham Trent University, dan beberapa perguruan tinggi di Medan, antara lain Universitas Quality, STIE-PMCI, STIE Informasi Teknologi Bisnis, STIE Geraha Kirana, Universitas Pelita Harapan Medan, dan Akademisi Akuntansi Medan. Buku ini menguraikan siklus akuntansi dimulai dari transaksi, bukti dokumen, pencatatan ke jurnal, pemindahan ke buku besar, pemindahan saldo buku besar ke neraca saldo, dan dilanjutkan dengan penyesuaian sehingga diperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Buku ini terdiri dari 8 bab yang mencakup pendahuluan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan laporan keuangan. Dalam setiap bab, penulis menjelaskan dengan jelas dan sistematis, menyertakan contoh-contoh yang relevan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penerapan teori dalam konteks nyata. Dalam salah satu bab tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan, penulis menjelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi memberikan landasan bagi pemahaman sistem akuntansi konvensional perusahaan. Penulis juga menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik, yang mencerminkan bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan harus didanai oleh kewajiban yang harus dibayar dan modal dari pemilik. Banyak sekali keunggulan yang terdapat pada buku ini. Dalam buku ini, penulis berhasil menyajikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dengan baik, sehingga cocok untuk pemula maupun mahasiswa. Kelebihan utama dari buku ini adalah banyaknya contoh praktis dan ilustrasi yang mendukung pemahaman pembaca terhadap siklus akuntansi, laporan keuangan, dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti kedalaman pembahasan yang mungkin tidak memadai untuk topik tertentu dan kurangnya pembaruan mengenai teknologi terbaru dalam akuntansi. Meskipun demikian, buku ini tetap relevan dan aplikatif, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin menerapkan konsep akuntansi dalam konteks bisnis. Secara keseluruhan, Akuntansi Dasar adalah buku yang direkomendasikan sebagai buku teks kelas akuntansi dasar atau sebagai referensi bagi mereka yang baru memulai perjalanan di dunia akuntansi. Selanjutnya, perbandingan buku Akuntansi Dasar oleh Thomas Sumarsan dengan Pengantar Akuntansi 1 oleh Lina Chandra Kirana, Ermadiani, dan Anton Indra Budiman. Kelebihan dari buku Akuntansi Dasar oleh Thomas Sumarsan adalah penggunaan bahasa buku yang sangat sederhana, sehingga cocok dan bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan dasar akuntansi untuk memahami penyusunan laporan akuntansi, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang, dibandingkan dengan buku ajar pengantar akuntansi 1.
Dalam hal penyajian materi, akuntansi dasar menawarkan struktur yang jelas mencakup pengenalan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, serta laporan keuangan. Buku ini memberikan penjelasan yang mendalam tentang fungsi dan aplikasi akuntansi dalam konteks bisnis dengan contoh-contoh praktis yang relevan. Di sisi lain, buku pengantar Akuntansi 1 oleh Rina Chandra Kirana dan rekan-rekannya memfokuskan pada berbagai topik penting seperti pencatatan transaksi, proses penyusunan, serta penyusunan laporan keuangan untuk berbagai jenis perusahaan. Meskipun buku Rina Chandra Kirana dan rekan-rekannya menawarkan informasi yang lebih mendalam tentang siklus akuntansi dan laporan keuangan, hal ini mungkin membuatnya terasa lebih rumit bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Kedua buku ini memiliki kekuatan masing-masing. Buku Thomas Sumartan lebih cocok bagi pembaca untuk memahami pengetahuan dasar-dasar akuntansi, sementara buku Rina Chandra Kirana dan rekan-rekannya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang siklus akuntansi. Dengan demikian, pilihan antara kedua buku ini tergantung pada tingkat pemahaman dan kebutuhan pembaca dalam mempelajari akuntansi. Selanjutnya, rangkuman. Buku Akuntansi Dasar berhasil menyajikan konsep-konsep dasar akuntansi dengan cara yang mudah dipahami, menjadikan sumber yang ideal bagi pemula dan mahasiswa. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur, serta menyertakan contoh praktis dan ilustrasi yang membantu memperjelas materi. Buku ini dapat menjadi rekomendasi sebagai referensi yang berharga untuk siapa saja yang ingin membangun pemahaman yang kuat dalam akuntansi.